Saya memperingatkan lagi, sekali lagi. Untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Langkah memiskinkan koruptor mendapat angin segar usai Prabowo berjanji mendukung percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun, tantangannya adalah meyakinkan mitra politik di parlemen untuk menindaklanjuti permintaan presiden. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia ini. Tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Perampasan lebih cepat selesai jika ada usul dari DPR. Selama ini dari DPR sendiri sudah ada usul atau belum? Jujur-jujurnya bagaimana? Sudah ada usul dari Presiden? Apakah bisa ada dua pilihan untuk undang-undang perampasan aset? Dia bisa berbentuk perpu, dia bisa berbentuk undang-undang. Kalau mau berbentuk undang-undang maka lewat proses tadi, program legislasi nasional. Pertanyaannya, siapakah yang bisa mengajukan suatu undang-undang? Yang bisa mengajukan rancangan undang-undang adalah DPR. Tentu saja di dalamnya bisa komisi, bisa fraksi, bisa badan, bisa juga anggota DPR. Tetapi bisa juga dari pemerintah. Tapi ada poin ketiga yang penting, bisa diusulkan oleh masyarakat. Seperti sekarang, diusulkan oleh masyarakat masuk ke balik. Diusulkan nanti diputuskan masuk program legislasi nasional. Dan kalau masuk prolegnas doang, ya nggak akan pernah dibahas, selama tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas setiap tahun. Berarti proses ini harus dipercepat. Segera ambil di baliknya, dimasukin, ada perubahan dasar prolegnas 2024 sampai 2029 dan ajuan baru program legislasi nasional prioritas di tahun 2025. Putuskan masuk RUU perampasan aset, yang kemudian dari masyarakat, katakanlah naskah akademik dan draft undang-undangnya, bawa ke paripurna. Di paripurna disetujui untuk menjadi prioritas agar dibahas, baru bisa dibahas. Nah, disitulah saya bilang hukuman mati itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tujuan kita hukuman mati ini apa? Mau menyelesaikan masalah atau mau mengambil uang balik? Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah, menghukumi orang mati itu terlalu enak buat koruptor. Kalau kita nonton film Hollywood itu, mau hajarnya disiksa, dipotong satu-satu jarinya, bukan hukum mati. Hukum mati tembak selesai, suntik selesai. Makanya kalau memang kita mau kombinasi, rampas asetnya, keluarganya diambil semua hartanya, di-cancel seperti PKI zaman dulu, mungkin itu ada efek jera. Tetapi di sini yang harus kita perhatikan, Pak Presiden itu tadi sudah disampaikan, sudah kasih kode sebenarnya. Hei, yang koruptor, kembalikan sini duitnya, kita negosiasi. Itu sebenarnya kode keras bahwa sistemik bobroknya ini sudah bukan lagi koruptor yang masalah. Yang masalah ini justru penegak hukumnya yang bermasalah, sampai Presiden itu gila. Akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu puluhan tahun tiba juga. Presiden Prabowo Subianto benar-benar nggak main-main kali ini. Instruksinya tegas dan tanpa ampun, miskinkan koruptor sampai ke akar-akarnya. Nggak cuma si maling yang dijebloskan ke bui, tapi anak, istri, sampai selingkuhan yang ikut menikmati jatah uang haram, siap-siap rumah mewahnya dipasang garis polisi dan disita negara. Tapi anehnya, kenapa undang-undang perampasan aset makin lelet dan sengaja diulur-ulur di DPR? Apakah parlemen ketakutan jika harta hasil garongannya disita tanpa sisa? Di video ini, kita bakal bongkar habis semua intrik tikus-tikus berdasi yang ketakutan setengah mati kalau hartanya disapu bersih. Simak gimana duet maut Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya nyiapin strategi sita senyap untuk menarik balik triliunan uang rakyat demi sekolah gratis dan bayar utang negara. Sebelum kita bongkar semuanya, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan berita paling panas di negeri ini. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, share, serta komen di bawah kalau kalian setuju koruptor wajib dimiskinkan sampai mampus.
langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu untuk kesekian kali lagi. Di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa melihat warga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara sekalian, semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin, pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Undang-undang perampasan aset itu kan tidak bisa dipenuhi juga, karena undang-undang perampasan aset itu kan mesti dibahas dengan DPR. Dan tadi juga sudah menerangkan bahwa pemerintah concern dengan persoalan ini. Pak Prabowo berkali-kali, bahkan sebelum ada demonstrasi pun, Pak Prabowo sudah menyampaikan itu kepada Ibu Puan, agar DPR segera membahas ini. Baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki. Drama politik busuk di Senayan resmi dibantai habis. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan langsung mendobrak barikade birokrasi yang selama ini melindungi para maling uang rakyat. Prabowo nggak mau lagi kompromi sama DPR yang hobi mengulur-ulur waktu pembahasan undang-undang perampasan aset. Lewat instruksi presiden yang sangat keras, Prabowo memerintahkan seluruh instrumen negara untuk melakukan penyitaan aset secara brutal, langsung membekukan rekening siluman para koruptor, anak, istri, sampai selingkuhan mereka tanpa perlu menunggu basa-basi sidang Senayan. Selama ini rakyat diperas habis-habisan, kita kerja membanting tulang dari pagi sampai malam, membayar pajak tepat waktu, tetapi uangnya justru dipakai para pejabat berdebah untuk membeli mobil mewah, apartemen megah, dan pamer gaya hidup di media sosial. Mereka tidak pernah takut di penjara, karena penjara di negeri ini bisa disuap. Sel penjara diubah menjadi kamar hotel berbintang lengkap dengan pendingin ruangan, selama ada uang pelicin. Tapi sekarang, Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengubah total peta permainan. Strateginya sederhana, namun sangat mematikan. Koruptor tidak cuma dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dimiskinkan sampai ke anak cucu. Prabowo menyadari betul akar penyakit negeri ini. Motivasi utama tikus-tikus berdasi itu mencuri uang negara adalah demi memberi kemewahan bagi keluarganya. Makanya Prabowo memerintahkan Purbaya untuk mengejar seluruh aliran dana haram itu sampai ke lubang semut. Jika harta hasil pencurian dipindahkan ke rekening anak, sita. Dibelikan ruko atas nama istri simpanan, angkut habis. Dititipkan dalam bentuk saham ke kroni-kroni bisnisnya, libas habis tanpa ampun. Tidak ada lagi celah untuk menyembunyikan uang haram. Pas koruptor itu keluar dari penjara, yang tersisa cuma pakaian yang melekat di badan dan rasa malu yang mendalam. Langkah tegas Prabowo ini langsung membuat guncangan hebat di gedung DPR. Para politisi yang selama ini pura-pura mendukung pemberantasan korupsi mendadak panik setengah mati. Mereka yang biasanya sangat cepat mengetok palu kalau urusan menaikkan pajak atau meloloskan undang-undang yang menguntungkan kelompoknya, tiba-tiba mendadak lambat dan gagap saat membahas perampasan aset. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka tahu jika aturan pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan, harta warisan abal-abal dan deretan rumah mewah atas nama keponakan mereka bakal langsung disapu bersih oleh negara. Tapi Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa digertak atau diajak kompromi di belakang meja. Prabowo menegaskan bahwa jika DPR terus-terusan berakting tuli dan menahan undang-undang perampasan aset, pemerintah tidak ragu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, atau menggunakan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2026 sebagai senjata pamungkas. Negara kini memiliki wewenang penuh untuk mengambil alih dan memanfaatkan aset milik debitur bermasalah dan koruptor demi penagih kepentingan penagihan piutang negara. Inilah yang dinamakan Operasi Sita Senyap.
Purbaya bersama tim intelijen keuangan PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu lagi banyak berteater di depan kamera media. Mereka bekerja langsung di dalam sistem. Begitu ada transaksi tidak wajar, seperti pejabat bermodal gaji PNS tetapi istrinya membeli tas mewah seharga miliaran rupiah, atau selingkuhannya mendadak memiliki apartemen atas nama pribadi, sistem AI keuangan langsung mengunci rekening tersebut. Jika pemiliknya tidak bisa membuktikan dari mana sumber uang halal untuk membeli barang tersebut, aset itu langsung disita untuk negara. Semua uang hasil buruan dari para maling ini tidak akan dibiarkan mengendap menjadi dokumen berdebu di kas negara. Prabowo menginstruksikan agar seluruh harta rampasan itu dikembalikan secara utuh kepada rakyat Indonesia. Uang triliunan rupiah dari hasil sitaan kasus korupsi langsung disuntikkan ke dalam program nyata. Pendidikan gratis dan digitalisasi, sekolah-sekolah di pelosok negeri direnovasi total dan dilengkapi fasilitas modern dari hasil menyita harta para koruptor kelas kakap. Beasiswa LPDP melimpah, uang hasil sitaan disalurkan untuk membiayai anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu agar bisa berkuliah hingga ke luar negeri. Membayar utang negara, dana pengembalian koruptor dipakai langsung untuk membayar cicilan utang negara tanpa perlu membebankan pajak baru kepada rakyat kecil. Pesan ini sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi. Era di mana koruptor bisa tersenyum lebar di depan kamera sambil melambaikan tangan sudah tamat. Selamat datang di era baru. Korupsi pasti miskin. Prabowo Subianto dan Purbaya Yudi Sadewa sudah membuktikan bahwa mereka tidak takut menghadapi oligarki maupun mafia politik di Senayan. Siapapun yang berani menyentuh dan mencuri uang rakyat, siap-siap saja melihat seluruh kekayaan palsunya diruntuhkan sampai rata dengan tanah. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik dari channel Bincang Negara, dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya pribadi meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil merokok atau meminum kopi ya teman-teman. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Sekarang mari kita beropini teman-teman. Kalau kita melihat kondisi negeri ini, rasanya sudah sangat muak dengan drama korupsi yang tidak pernah ada habisnya. Rakyat kecil dipaksa taat aturan, diminta bayar pajak tepat waktu. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti beli sembako pun kena pajak. Tapi di saat yang sama, kita disuguhi pemandangan pejabat yang hidup mewah dari uang yang bukan haknya sendiri. Pola yang terjadi selama ini sungguh bikin geleng-geleng kepala. Banyak koruptor yang tertangkap masuk persidangan, tapi senyumnya masih berkembang lebar di depan kamera. Mereka sama sekali tidak terlihat takut ataupun menyesal. Kenapa? Jawabannya sangat simpel teman-teman. Mereka tahu kekayaan mereka masih aman tersimpan. Sistem hukum kita selama ini terasa sangat manja kepada para maling uang rakyat. Hukuman penjara tidak pernah membuat mereka benar-benar jera. Penjara seringkali nanya dijadikan tempat istirahat sementara di mana fasilitas bisa dibeli atau punya uang. Ketika keluar, mereka tetap bisa hidup enak dan menjadi sultan kembali dari sisa-sisa harta haram yang disimpan. Inilah sebabnya pendekatan yang memfokuskan hukuman pada kurungan badan sudah sangat kadaluarsa. Yang paling ditakuti oleh seorang penjahat finansial sebenarnya bukan kehilangan kebebasannya, tapi kehilangan seluruh harta bendanya. Koruptor itu tidak takut dinginnya jeruji besi. Mereka hanya takut menjadi miskin 7 keliling. Logikanya sederhana begini. Kalau modal utama mereka melakukan kejahatan adalah keserakahan, maka obat paling mujarab adalah memiskinkan mereka sampai ke titik nol. Ketika seluruh asetnya disita total, tidak ada lagi uang yang bisa dipakai untuk menyuap aparat, membayar pengacara mahal, atau menjamin masa depan keturunannya dari uang haram. Namun sayangnya, dalam banyak kasus harta hasil korupsi itu jarang sekali disimpan atau nama pribadi.
Mereka sangat cerdik dengan memecah dan menyembunyikan uang tersebut. Harta itu dilarikan ke rekening anak, dibelikan aset atas nama istri, atau disembunyikan di bisnis-bisnis milik kroni dan teman dekatnya. Nah, oleh karena itu, tindakan tegas tidak boleh hanya berhenti pada si pelaku utama saja. Siapapun yang ikut menikmati, menabung, atau mencuci uang hasil kejahatan tersebut, entah itu keluarga, kerabat, hingga orang tercinta lainnya, harus ikut menanggung konsekuensinya hukumnya. Jika tidak, kebiasaan menitipkan harta haram ke orang lain akan terus menjadi celah yang dimanfaatkan. Langkah membongkar aliran dana hingga ke orang-orang terdekat sebenarnya adalah bentuk keadilan yang hakiki bagi rakyat. Sangat tidak adil rasanya melihat anak-anak rakyat biasa susah payah mencari uang untuk sekolah, sementara anak koruptor bisa pamer kemewahan dan fasilitas dari hasil menyunat uang negara. Namun teman-teman, kenyataan di lapangan seringkali membuat kita mengelus dada. Setiap kali ada rancangan aturan atau kebijakan yang ingin memperketat dan mempermudah perampasan aset koruptor, prosesnya selalu saja berjalan sangat-sangat lambat sekali teman-teman. Ada saja alasan teknis, prosedur, atau perdebatan berbelit-belit yang sengaja diciptakan untuk mengulur-ngulur waktu. Kondisi ini membuat masyarakat awam wajar jika terprasangka buruk ketika sebuah aturan yang jelas-jelas bertujuan menangkap dan memiskinkan maling justru dipersulit oleh para pembuat aturan itu sendiri. Tentu rakyat berpikir ada kepentingan yang sedang dilindungi. Ibarat kata, tidak ada musang yang mau menyetujui perbuatan kandang ayam yang lebih kokoh. Karena, ya kalian tahu sendiri, jika musang menyetujui itu, maka musang itu akan sulit untuk menangkap ayam untuk dijadikan mangsanya. Dan keberanian untuk mendobrak lambatnya birokrasi dan intrik politik ini adalah hal yang sangat mendesak. Rakyat sudah tidak butuh lagi retorika manis atau janji-janji pemberantasan korupsi di atas kertas atau di pidato. Yang dibutuhkan saat ini adalah eksekusi nyata yang cepat, tegas, dan tidak pandang bulu. Ketika ada pemimpinan negara atau pejabat yang berani mengambil jalan pintar secara sah untuk langsung menyita harta-harta yang mencurigakan. Hal itu harus didukung penuh, jangan biarkan proses hukum yang berbelit-belit memberi jeda waktu bagi para pelaku untuk melarikan aset mereka ke luar negeri atau mengubahnya ke bentuk lain yang makin sulit dilacak. Prinsip pembuktian terbalik juga harus diterapkan secara menyeluruh, teman-teman. Jika seseorang menjadi pejabat publik atau memiliki jabatan strategis lalu kekayaannya melonjak drastis tanpa wajar, dialah yang wajib membuktikan dari mana asal-usul uang tersebut. Jika mereka tidak bisa membuktikan bahwa harta itu dari hasil yang halal, negara berhak mengambilnya. Aturan ini sangat adil dan sederhana. Orang jujur tidak perlu takut dengan pembuktian terbalik. Yang panik dan ketakutan setengah mati dengan aturan ini tentulah mereka yang memiliki simpanan uang tidak jelas asal-usulnya dari hasil merampok hak rakyat. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kemana uang hasil sitaan itu pergi. Harta rampasan dari para koruptor jangan hanya menumpuk sebagai catatan angka di kas negara atau habis dipakai untuk biaya operasional birokrasi yang tidak jelas. Uang itu harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah.
Bayangkan jika triliunan rupiah uang pengembalian dari para koruptor itu langsung dipakai untuk membangun fasilitas publik, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, membiayai kesehatan gratis, atau memotong beban utang negara. Kita jeda dulu ya teman-teman, kita mendengarkan suara adzan yang sangat merdu ini teman-teman. Kita mendengarkan adzan asar dulu ya teman-teman, kita sambil merokok dulu. Kita sholat zuhurnya nanti. Ando asal-asal Gah. Adzannya sudah selesai teman-teman, mari kita lanjut pembahasannya ya. Itu baru namanya pengembalian hak rakyat yang sebenarnya. Mereka menjadikan harta rampasan koruptor sebagai sumber dana pembangunan negara, tidak perlu lagi terus-menerus membebankan pajak baru atau menambah utang luar negeri. Biarlah para pejabat ekonomi itu yang secara tidak langsung membayar fasilitas umum dan kebutuhan rakyat lewat harta hasil sitaan mereka. Langkah ini juga sekaligus akan memberikan pelajaran psikologis yang sangat kuat bagi siapa saja yang berniat untuk korupsi di masa depan. Mereka akan otomatis berpikir ribuan kali karena tahu hasil kejahatannya tidak akan pernah bisa dinikmati, malah justru akan memalu-malukan seluruh keluarganya sendiri. Pembersihan besar-besaran ini memang akan menimbulkan kegaduhan di kalangan elit politik dan pejabat nakal. Ya seperti sekarang ini banyak kegaduhan tentang RUU perampasan aset ini kan, banyak perdebatan di antara kalangan, tapi kegaduhan itu sangat perlu terjadi demi menyelamatkan uang negara. Lebih baik para koruptor yang tidak bisa tidur nyenyak tiap malam daripada rakyat kecil yang terus menderita karena haknya dicuri. Kesadaran dan dukungan dari masyarakat juga sangat menentukan. Rakyat tidak boleh diam atau menganggap isu perampasan aset ini sebagai urusan orang atas semata. Makin berisik suara rakyat menuntut kejujuran dan ketegasan, makin gemetar mereka yang selama ini menyembunyikan kekayaan haramnya. Sudah terlalu lama negeri ini dibiarkan digerogoti oleh para parasit ekonomi. Setiap rupiah yang dicuri dari kas negara adalah hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak, hak orang sakit untuk mendapatkan pengobatan, dan hak seluruh rakyat untuk menikmati infrastruktur yang sangat bagus.
Nah, oleh karena itu, tindakan pemiskinan koruptor sampai ke akar-akarnya bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban jika tidak bangsa ini ingin maju. Tidak boleh ada lagi tempat aman, tidak boleh ada lagi toleransi, dan tidak boleh ada lagi kompromi bagi siapapun yang berani mencuri uang rakyat kecil. Banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, kalau undang-undang perampasan aset masih tertahan di Senayan, bagaimana bisa pemerintah langsung bertindak melakukan penyitaan? Apakah langkah ini tidak melanggar aturan hukum yang berlaku? Pertanyaan ini sangat penting karena kita tidak ingin pemerintah bekerja secara ugal-ugalan. Tetapi di sisi lain, rakyat juga sudah sangat tidak sabar melihat harta para pencuri uang negara disapu bersih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering muncul di pikiran kita semua, termasuk saya pribadi nih. Saya pun mempunyai jawabannya sendiri. Jawabannya adalah pemerintah tidak perlu menunggu jalan buntu di legislatif untuk memulai bertindak. Di bawah kendali Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, pemerintah menggunakan instrumen hukum yang sudah ada secara maksimal. Salah satunya lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2026. Lewat aturan ini, negara memiliki wewenang penuh untuk mengejar, menguasai, dan mengelola aset-aset milik para debitur dan koruptor yang bermasalah tanpa harus meminta izin dari pemiliknya. Lagi, langkah ini diperkuat dengan skema tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dipadukan dengan data intelijen keuangan. Jadi, ketika seseorang terindikasi melakukan korupsi, tim dari Kementerian Keuangan atau PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak akan langsung menyisir seluruh aliran dana secara digital. Jika ditemukan ada kekayaan yang tidak wajar atau dialirkan ke pihak lain, aset tersebut bisa langsung dibekukan dan disita demi menyelamatkan keuangan negara. Nah, ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak kehilangan akal untuk tetap mengejar para maling tersebut. Sistem pelaksanaannya tidak lagi dilakukan secara manual yang lambat dan rawan suap, melainkan memanfaatkan kecerdasan buatan AI terintegrasi. Begitu ada transaksi mencurigakan yang keluar dari profil pendapatan seorang pejabat, radar keuangan negara akan langsung menyala. Pendekatan ini membuat eksekusi penyitaan bisa dilakukan secara cepat dan terukur. Jadi teman-teman, pemerintah tidak melanggar hukum, melainkan memanfaatkan seluruh celah hukum yang sah untuk membela kepentingan rakyat. Melalui strategi sita senyap ini, pemerintah ingin memberikan pesan tegas bahwa negara tidak akan lagi kalah oleh prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Jika ada harta yang diduga kuat berasal dari keringat rakyat yang dicuri, maka negara berhak mengamankannya terlebih dahulu. Inilah langkah awal dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rupiah uang haram yang bisa dinikmati dengan tenang oleh para pejabat ekonomi. Pertanyaan berikutnya yang sering membayangi pikiran publik adalah pertanyaan bagaimana dengan harta koruptor yang sudah terlanjur dipindahkan ke atas nama istri, anak, atau bahkan selingkuhan mereka. Apakah pemerintah Bentar teman-teman, apakah pemerintah benar-benar bisa menyentuh orang-orang mewah yang secara hukum
tercatat atas nama orang lain tersebut. Ini menjadi celah yang paling sering dipakai oleh para koruptor untuk menyelamatkan hasil jarahan mereka dari jeratan hukum. Nah, langkah yang diambil pemerintah saat ini sangat jelas dan tanpa kompromi. Pemerintah tidak lagi melihat siapa nama yang tertera di sertifikat tanah atau BPKB kendaraan, melainkan dari mana asal-usul uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Jika seseorang anak pejabat yang belum bekerja atau seorang istri simpanan tiba-tiba memiliki aset senilai miliaran tanpa sumber pendapatan yang jelas, maka beban pembuktiannya ada pada mereka. Jika mereka tidak mampu membuktikan secara sah bahwa aset tersebut dibeli dari uang yang halal, maka hukum akan menganggap barang itu sebagai tempat penitipan harta hasil kejahatan. Nah, dalam skema ini, tim pemburu aset akan langsung melakukan tindakan pembekuan dan penyitaan. Pemerintah paham betul bahwa motivasi terbesar seseorang melakukan korupsi adalah untuk membahagiakan keluarganya. Maka cara paling efektif untuk menghentikannya adalah dengan memutus rantai nikmat haram tersebut. Bukan hanya aset fisik seperti rumah, mobil, atau tanah yang diburu, tapi juga instrumen keuangan modern seperti saham, investasi, kripto, hingga rekening luar negeri. Pemerintah telah menjalin kerjasama dengan jaringan intelijen keuangan global untuk melacak kemana saja uang tersebut lari. Jadi menyimpan uang di bawah kasur, mengubahnya menjadi emas atau mentransfernya ke negara tetangga tidak akan lagi membuat mereka aman dari jangkauan petugas. Dengan langkah ekstrim ini, pemerintah ingin membangun efek jera yang nyata dan berjangka panjang. Siapapun yang berani menerima atau menampung atau menikmati uang hasil korupsi akan ikut menanggung resiko kehilangan seluruh kenyamanan hidupnya. Langkah ini diambil bukan atas dasar dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan bahwa keluarga korban korupsi, yaitu seluruh rakyat Indonesia, harus lebih dilindungi daripada keluarga si pelaku kejahatan, teman-teman. Kita lanjut pembahasan terakhir ya teman-teman. Ketika rakyat sudah bersatu dan memiliki pemahaman yang sama, tidak akan ada kekuatan politik manapun di Senayan atau pejabat manapun di pemerintahan yang berani mempermainkan hak-hak kita. Suara rakyat yang kritis dan teredukasi adalah senjata paling menakutkan bagi siapapun saja yang berniat jahat mencuri uang negara. Informasi yang benar adalah kunci perjuangan kita semua. Oleh karena itu, memastikan diri kita selalu mendapatkan asupan berita yang jujur, tajam, dan berani membongkar fakta-fakta. Pastinya memakai data adalah sebuah keharusan bagi kita semua. Kita butuh wadah bersama untuk saling mengingatkan dan terus mengawal jalannya pemerintah agar tetap berada di jalur yang sangat benar. Channel ini hadir bukan sekedar untuk memberi tontonan, melainkan untuk menjadi barisan perlawanan bagi kita semua yang mendambakan Indonesia bersih dari para parasit ekonomi. Setiap analisis, pembongkaran data, dan pembahasan yang disajikan di sini adalah cermin dari jeritan hati rakyat kecil yang merindukan keadilan yang hakiki.
Jika kalian merasa narasi ini mewakili perasaan kalian, jika kalian setuju bahwa koruptor wajib dimiskinkan dan rakyat tidak boleh lagi dibodohi, maka tegaskan posisi kalian sekarang juga. Bergabunglah dengan barisan masyarakat yang sadar dan kritis demi masa depan bangsa yang lebih baik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga di channel Bincang Negara. Jangan biarkan saluran informasi independen ini berjalan sendirian. Dapatkan selalu analisis paling panas, tajam, dan terpercaya yang tidak akan kalian temukan di media-media arus utama. Terima kasih telah menonton sampai tuntas. Terus bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian agar makin banyak rakyat yang sadar dan tidak bisa lagi diadu domba. Sampai jumpa di pembahasan membara berikutnya hanya di channel Bincang Negara. Saya selaku admin dari Bincang Negara ingin mengundurkan diri dan berterima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.